Pertanyaannya Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras? Nanti di surga. Di surga nanti, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, masya Allah. Pertanyaannya Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras? Nanti di surga. Udah. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu. Yosral 1, 2, 3. Gimana mau masuk surga? Ibu aja tidak mengakui dan tidak percaya dengan yang punya surga, yaitu Allah SWT. Aduh, sorry ya dek ya. Surga saya bukan surganya Allah SWT dek. Surga saya adalah surganya Tuhan Yesus. Surga Tuhan Yesus, surga yang kudus. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu sesat, ya. Karena di surga tidak ada lagi kawin mengawin, ya. Semua orang akan hidup seperti malaikat di surga. Begitu ya dek ya. Jadi surga kita beda dek, nggak sama. Silahkan Anda masuk surga Anda dan saya masuk surga saya. Oke? Salam toleransi. Selamat datang di channel Nalverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi ya untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Surga milik orang Islam ya, surga lu lah
nggak sama dengan surga Kristen. Ya, saya juga ditawarin surga Islam, nggak mau, ogah. Nggak kebayang menyaksikan suami saya merudal 72 bidadari. No way. Saya lebih pilih surga Kristen saja. Mau tahu nggak bedanya surga Kristen dengan surga Anda, NH? Ya, namanya kita sharing-sharing kan. Boleh dong tukar informasi ya. Saya juga nggak mau surga Anda, sorry. Mau ditawarkan ke saya juga? Enggak deh, thank you. Ya, thank you deh. Tak berminat saya. Ya, teman-teman ya. Saya akan bacakan seperti apa surganya saya. Surganya kami orang Kristen. Kami punya surga sendiri loh ya. Kami nggak mau masuk surganya orang Islam. Pedih. Makan hati. Ya, teman-teman, mari kita lihat surga orang Kristen seperti apa. Tapi janji ya, jangan ngiler ya. Teman-teman muslim jangan ngiler. Saya akan baca Wahyu 21. Itu menggambarkan tentang surganya orang Kristen, teman-teman, ya. Wahyu 21 saya baca dari ayat 11. Dari ayat 11, ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Thank you, Lewi. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wow, ternyata surga itu bercahaya, teman-teman ya. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wow, nggak kebayang. Saya pengen cepet-cepet ke sana. Nggak kebayang teman-teman betapa indahnya. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Coba bayangkan dulu teman-teman. Bayangkan. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah ya, jadi 12 pintu gerbangnya itu tertulis nama ke-12 suku Israel. Suku Lewi, ya kan, suku Manise, dan lain-lain. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba. Artinya nama-nama Rasul Kristus. Ya Yohanes, ya kan, ya namanya Rasul Paulus, ya. Kemudian Markus, Matius, ya, semua tertulis 12 rasul. Tertulis namanya di situ. Ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, ini kesaksian Rasul Yohanes ya, ketika diberi penampakan tentang sorga orang Kristen. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Nah, ya, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, berarti kubus. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Bagaimana ya kota dari emas ya? Hah? Kota itu terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Nggak kebayang teman-teman. Kalau di dunia ini ya, emas itu taruh di anting, taruh di kalung, taruh di jari, emas ya. Kalau di surganya kami Kristen, emas tuh diinjak-injak teman-teman. Jadi jalan. Jadi jalan. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Wow. Ya. Kalau batu aki ada harga yang miliaran loh teman-teman. Ya. Batu aki tahu ya? Itu ada harganya yang puluhan miliar malah. Nah, di surganya orang Kristen itu jadi tembok.
Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu zamrud. Mahal itu, batu zamrud itu. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu kristolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang kesebelas batu lazuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Jadi ada 12 lapis batu permata ya di tembok-tembok yang ada di surganya orang Kristen itu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Bayangkan, mutiara, Bo. Mutiara gitu loh, jadi pintu gerbang gitu, bayangkan. Wow, amazing. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Sebesar apa itu? Mutiara dijadikan pintu gerbang. OMG, mutiara segede upil aja udah mahalnya minta ampun teman-teman. Apalagi mutiara dijadikan pintu gerbang. Oh, betapa kaya Bapakku yang di sorga itu ya. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jalan-jalannya dari emas murni teman-teman. Emas, Bo, emas. Jalannya loh. Ya, kalau di sini kan pakai batu apa? Pakai batu kerikil, bisa juga pakai batu alam, batu batako teman-teman. Kalau di perumahan, ya. Tapi kalau di sorganya Tuhan Yesus, jalan itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wow, nggak kebayang. Siapa coba yang tidak pengen masuk sorga itu? Yang tidak rindu ingin masuk ke sorga itu? Nggak normal kalau dia nggak rindu masuk surga itu teman-teman ya. Nggak normal otaknya berarti. Ya. Nah, dengarkan baik-baik. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ya, Tuhan Yesus. Dan kota-kota itu tidak memerlukan matahari. Wow, kalau bumi, kalau nggak ada matahari gelap ya, iya kan? Coba, malam aja terus, nggak ada matahari ya malam terus teman-teman. Kalau di surganya Tuhan Yesus, nggak perlu ada matahari. Sudah terang benderang, bercahaya. Kenapa? Mari kita baca. Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan pun tidak perlu ya untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, Tuhan Yesus teman-teman, cahayanya Tuhan Yesus itu yang menerangi surga itu. Jangan heran ketika Tuhan Yesus mencegat Rasul Paulus waktu dia dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk pergi menganiaya jemaat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya yang terang benderang sampai matanya Paulus buta 3 hari. Jangan heran, ya. Dan di sini memang dikatakan, ya, bahwa anak domba itu adalah lampunya, teman-teman. Jadi cahayanya Tuhan Yesus yang menerangi surga itu. Bisa bayangkan nggak, teman-teman? Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Teman-teman, malam tidak ada lagi di sana. Ya. Siang aja terus, terang aja terus. Ya karena sinar dari cahaya dari Tuhan Yesus tadi. Iya kan? Kan dia adalah raja kerajaan sorga.
Ya, dia stay di sorga itu, dia bertahta di sorga itu. Dialah yang menerangi sorga itu dengan cahayanya, teman-teman. Begitu. Nah, ini sangat penting, ayat 27. Tetapi, dengarkan ini baik-baik. Tetapi, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Seperti seks, hawa nafsu, ya, keserakahan, ya, itu tidak akan masuk ke dalam surga ini, ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wow. Ya. Jadi yang bisa masuk ke surganya orang Kristen hanyalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan Yesus. Ketika saya bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, nama saya langsung dicatat oleh Tuhan Yesus di dalam kitab kehidupannya. Ya. Dan semua nama-nama orang yang percaya sungguh-sungguh, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus. Dan hanya mereka yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu sajalah yang bisa masuk ke surga yang tadi, teman-teman. Di luar itu, silakan ke neraka. Tidak ada di tengah-tengah, ya. Tidak ada tempat antara neraka dan surga, nggak ada di tengah-tengah. Kalau nggak masuk ke surga ini, ya ke neraka berarti. Pilihan itu cuma dua tempat doang yang disediakan untuk kembali ke surganya Tuhan Yesus atau ke neraka. Begitu, ya. Paham NH? Jadi sedikit menambah wawasan Anda, ya. Ya, Anda katakan surga miliknya orang Islam. It's okay. Silahkan Anda ke surga Anda. Dan saya tidak berminat. Saya mengejar surganya Tuhan Yesus. Yang indahnya, nauzubillah. Nggak kebayang, teman-teman. Sudah tadi saya bacakan gambarannya. Jadi jangan kira orang Kristen nggak punya surga. Punya surga sendiri kami. Ya, punya surga sendiri kami. Nggak mau masuk surga kalian, nggak mau. Saya ditawarin juga, dibayar juga nggak mau saya. Ya, sorry. Saya lebih pilih surga yang begini. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Itu yang sangat penting. Bagi saya itu yang penting. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu atau Tuhan Yesus. Anda kira pesundal bisa masuk ke surganya Tuhan Yesus? Hah? Koruptor, pemungut cukai, Anda kira bisa? Nggak bisa kalau dia nggak bertobat. Ada ayatnya, pesundal dan pemungut cukai akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Yes, karena mereka bertobat lebih dulu dari kalian. Tentunya siapa yang lebih duluan bertobat, dia yang lebih duluan masuk. Walaupun dia dulu mantan pesundal, mantan pelacur, mantan koruptor, mantan pembunuh. Ya kan? Seperti si Rasul Paulus kan mantan penjahat, tukang begal-begal orang. Rasul Paulus kan dulu sebelum dia bertobat. Tukang roboh-robohin rumah ibadah orang. Ya. Tapi setelah dia bertobat, namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Dijamin pasti masuk surga.